Inilah pasar Payakumbuh. Transaksi belanja, pendapatan ada di sini. Bagaimanakah jika yang berbelanja adalah sebuah negara? Apa saja pendapatan dari sebuah negara? Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Pinta, guru SMA Islam Raudatul Jannah Payakumbuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian dan tujuan dari APBN. Kemudian yang kedua, jenis pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, hubungan pendapatan dan belanja negara. Kemudian yang pertama, pengertian. Pengertian APBN dalam Undang-Undang Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang dibahas dan disetujui oleh DPR. Kemudian, dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, jenis pendapatan dan belanja negara. Untuk pendapatan negara, yang pertama ada penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri ini dapat berupa pajak penghasilan, dari pajak migas, dari pajak non-migas, ataupun dari PBB pajak bumi bangunan yang kita bayar, atau berupa bukan pajak. Penerimaan bukan pajak ini dapat diperoleh dari sumber daya alam, misalnya dari migas dan non-migas, ataupun dari BNPB, ataupun dari pendapatan kekayaan negara yang lainnya. Nah, kemudian jenis pendapatan negara yang kedua itu dari hibah. Nah, hibah ini juga dianggarkan dalam APBN yang direncanakan oleh negara. Kemudian kita masuk ke belanja negara. Untuk belanja negara, kemana saja uang tadi APBN tadi dihabiskan? Bisa jadi untuk belanja pemerintah pusat, apakah itu di kementerian dan lembaga, atau untuk belanja di non-kementerian dan lembaga, kemudian juga selanjutnya transfer ke daerah dan dana-dana desa. Nah, tentu kita akan bertanya, apa tujuan dari penyusunan sebuah APBN? Ada 4 tujuan penyusunan dari APBN. Yang pertama, memenuhi amanat undang-undang. Kemudian yang kedua, pedoman dalam mengelola keuangan negara. Yang ketiga, implementasi dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian negara. Dan yang terakhir, mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Dan kalau kita baca baik di media sosial, di media cetak, semuanya. Baru-baru Online ini, semuanya. dunia sedang Resesi dicemaskan global. oleh ancaman resesi global tahun 2023. Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap karena menghadapi Seperti yang kita ketahui, ekonomi merupakan pondasi paling penting bagi sebuah negara. Tsunami resesi kian nyata di depan mata. Hal ini menjadi Lalu, apakah resesi global 2023 mendatang akan berdampak buruk pada Indonesia? Untuk jawabannya, simak video berikut ini. Jawabannya, tidak. Kenapa demikian? Karena menurut Menteri Keuangan Negara Indonesia Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwasanya ada beberapa negara yang diprediksi aman dari ancaman resesi. Di antaranya India, Indonesia, Brazil, dan Meksiko. Kenapa? Karena hal ini menurut data IMF mengatakan bahwa Indonesia mengalami surplus ekonomi di tahun 2022 sebesar 5,3% dan 5% di tahun 2023. Nah, selain dari itu, menurut data di Investor ID pernah dirilis bahwasanya proyeksi pertumbuhan PDB untuk negara G20 Indonesia aman dari resesi. Nah, walaupun dikatakan aman, kita tetap harus waspada untuk menghadapi resesi global ini.
Demikianlah pembelajaran kita tentang APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Tentunya semua harus juga menjadi APBN. Anak pintar bangun negara. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Yani Pinta dari SMA Islam Raudatul Jannah Payakumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.